Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bapak Andri Asmari dalam mata pelajaran Administrasi Transaksi. Seperti biasa, pelajaran kita mengenai administrasi transaksi ini terdiri dari beberapa bab dan subbab. Kali ini kita akan masuk kepada pelajaran yang kelima, yakni alur penerimaan dan pengeluaran kas. Diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian mampu memahami pengertian alur penerimaan dan pengeluaran kas. Baik, yang pertama kita akan mencoba mempelajari tentang alur penerimaan kas. Penerimaan kas perusahaan itu terdiri dari berbagai sumber. Biasanya sumber penerimaan kas itu dari penjualan tunai, kemudian penerimaan, pembayaran piutang para pelanggan atas transaksi pembelian secara kredit, serta penerimaan-penerimaan lainnya. Nah, ini adalah alur daripada penerimaan kas yang terdiri dari 5 tahapan. Tahapan yang pertama ini biasanya memeriksa bukti transaksi, kemudian menghitung nilai transaksi, kita menerima uang, mengecek kembali jumlah uang dan keabsahannya, dan membuat bukti penerimaan uang. Tentu saja pengecekan-pengecekan ini kita bisa menggunakan alat bantu yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelum-sebelumnya, yaitu misalnya menggunakan alat pengecekan money detector untuk melihat keaslian daripada uang yang kita terima. Nah, sekarang kita coba membahas satu persatu daripada alur penerimaan kas ini. Yang pertama yaitu memeriksa bukti transaksi. Bagian kasir yang paling terdepan ini biasanya harus memiliki seluruh bukti transaksi sebelum kita masuk kepada tahapan selanjutnya. Jadi kita harus memiliki seluruh bukti-bukti transaksi. Nah, bukti transaksi ini digunakan untuk mencocokkan data yang dimiliki perusahaan dengan bukti transaksi yang dibawa oleh pelanggan. Ini berguna untuk menghindari kesalahan dalam jumlah pembayaran. Sehingga kalau adanya bukti transaksi, maka kasir akan lebih mudah melihat dan mencocokkan bukti pembayaran yang harus disetorkan oleh pelanggan tersebut. Nah, setelah bukti transaksi itu ada dan kita periksa, baru kita menghitung nilai transaksi. Nah, bagaimana menghitung nilai transaksinya? Tinggal dilihat dari bukti transaksinya. Berapa jumlah yang harus dibayar, apakah ada diskon ataukah tidak. Nah, itu nanti ada tertulis semua di bukti transaksinya. Kemudian, jika kita sudah menghitung nilai transaksinya, maka langkah selanjutnya seorang kasir itu adalah menerima uang. Nah, kasir memberitahukan nominal pembayaran kepada pelanggan, kemudian menerima uang dari pelanggan. Dan jangan lupa, uang yang diterima dari pelanggan tersebut harus kita cek dulu menggunakan alat bantu pengecekan uang, yakni money detector, yang bisa melihat apakah uang tersebut asli ataukah palsu. Selanjutnya, nah ini tahapan yang keempat, yaitu mengecek jumlah dan keabsahan uang. Uang kita hitung kembali apakah sudah sesuai dengan jumlah tagihan, kemudian keabsahan uangnya juga kita harus lihat. Dan yang kelima, membuat bukti penerimaan uang. Nah, ini pelanggan memberikan nominal uang yang sesuai dengan nilai transaksi dan menerima bukti pembayaran dari kasir, biasanya berupa kwitansi atau struk pembayaran. Jika kita menggunakan mesin cash register misalnya, biasanya langsung keluar struk pembayaran. Kalau kita tidak menggunakan mesin cash register, kita secara manual, maka kita harus membuatkan bukti kwitansi untuk nantinya kita berikan kepada pelanggan. Nah, itu tadi adalah alur daripada penerimaan kas. Nah, pelajaran yang kedua sekarang adalah alur pengeluaran kas. Kita lihat dulu pengeluaran kas perusahaan itu dapat bersumber dari mana saja. Nah, pengeluaran kas itu bisa bersumber dari transaksi pembelian tunai. Kita membeli barang-barang, kita membeli kebutuhan-kebutuhan, itu adalah mengeluarkan uang. Nah, ini adalah masuk dalam pengeluaran kas. Kemudian misalnya pembayaran pelunasan utang, ini juga adalah mengeluarkan kas atas transaksi pembelian kredit, serta membayar biaya-biaya yang lain, misalnya gaji karyawan, kemudian mengganti alat-alat yang rusak, kemudian membayar biaya operasional, dan lain sebagainya. Ini semua adalah contoh-contoh daripada pengeluaran kas. Bagaimana alur pengeluaran kas? Yang pertama, kita meminta bukti pembelian atau pengeluaran. Nah, biasanya ini dilakukan oleh bagian keuangan. Langkah pertama, bagian keuangan ini akan meminta bukti pembelian atau pengeluaran. Nah, kemudian jika bukti pengeluaran atau pembelian tersebut sudah diterima oleh bagian keuangan, maka memeriksa keabsahan bukti tersebut. Nah, bukti yang diterima dicek kebenarannya untuk menghindari pihak yang ingin melakukan rekayasa bukti transaksi. Misalnya, ada transaksi-transaksi yang tidak seharusnya menjadi pengeluaran kas,
tetapi malah menjadi pengeluaran kas karena kita tidak bisa melihat apakah transaksi ini betul adanya atau tidak, kecuali hanya dengan cara dicek keabsahannya. Kemudian yang ketiga, menyerahkan uang. Jika bukti-bukti tersebut sudah bagus, sudah betul, sudah benar, maka bagian keuangan biasanya akan menyerahkan uang. Nah, ini membayar sejumlah uang sesuai dengan yang tertulis dalam bukti transaksi. Kemudian yang keempat, menerima bukti. Pihak penerima uang akan membuatkan bukti pembayaran. Dalam perusahaan, pembayaran tidak dilakukan oleh bagian keuangan, tetapi bagian keuangan hanya bertugas memeriksa bukti mengeluarkan uang dan menerima saja bukti pembayaran. Nah, tadi itu adalah 2 pelajaran kita pada hari ini tentang alur penerimaan kas dan juga tentang alur pengeluaran kas. Nah, pada modul terakhir, coba kalian tulis di buku tugas kalian 2 pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa pada alur penerimaan kas bukti transaksi harus diperiksa? Coba jelaskan. Kemudian yang kedua, mengapa pada alur pengeluaran kas bagian keuangan meminta bukti pembelian atau pengeluaran? Coba jelaskan. Jika tugas ini sudah selesai, silakan kalian tulis di buku tugas, lalu kalian fotokan dan kirimkan ke WA Bapak. Oke? Tetap semangat ya. Nah, kiranya itu saja pelajaran kita pada kali ini. Sampai ketemu di pelajaran administrasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.